피노. 빨리. 도와주려고 겁이 많이 모이네. 아버님 말씀요. 아이의 진술 가지고 어땠나요? 뭐라? 움직이지 마라. 움직이지 마. 손을 가만히 좀 있어봐. Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di hari Senin, berarti saatnya Maui Channel untuk menceritakan sebuah film buat kalian semua. Untuk hari ini, Maui akan menceritakan film yang berjudul Hope, yaitu dirilis tahun 2013, di mana film ini yaitu dari Korea Selatan, menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Sohun yang berumur 8 tahun. Dia bertemu seorang pria tidak sengaja di jalan, dan ternyata pria tersebut adalah seorang pedofil. Karena kejadian tersebut yang membuat orang tuanya Sohun ini sangat tertekan, hingga akhirnya dia menyadari anak kecilnya ini bisa mengalami kejadian tersebut karena salah satu alasannya itu orang tuanya sendiri, karena dimana orang tuanya Sohun itu tidak memperhatikan keselamatan atau keamanan putri kecilnya. Untuk lebih jelasnya cerita film tersebut, kita langsung aja ke dalam filmnya. Let's go. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan lagi siap-siap untuk pergi, dan perempuan itu bernama Mihe. Mihe merupakan seorang ibu yang sibuk menjaga tokonya. Scene berpindah ke pabrik, di mana seorang pria lagi bekerja. Dia adalah Donghon, suami Mihe. Donghon juga seorang ayah yang sibuk dan mengutamakan pekerjaannya. Di sekolah ada seorang anak yang sedang memandang sebuah kertas. Dia adalah Sohun, buah hati dari Mihe dan Donghon. Sekolah Sohun tidak jauh dari rumahnya, makanya dia sering berjalan kaki. Di suatu malam, Sohun lagi berkumpul dengan orang tuanya. Dia menanyakan soal tugas sekolahnya, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Hari berganti seperti biasa. Ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaannya, yang membuat Sohun harus mandiri untuk keperluan sekolahnya. Hari itu, Yonsek berdiri depan toko Mihe seperti biasa menunggu Sohun. Tetapi karena ibunya Sohun menyapa Yonsek, yang membuat Yonsek malu dan pergi. Setelah kepergian Yonsek, hujan turun. Di perjalanan, Sohun bertemu ibunya, tetapi ibunya hanya mengatakan hati-hati kepada Sohun, bukan malah mengantarkan Sohun ke sekolah. Akhirnya Sohun berangkat sendiri ke sekolah dalam kondisi hujan. 엄마가 내일 예쁘게 해줄게. 맨날 내일. 가시 많이 컸네. 엄마 계집질도 알지. Di tengah perjalanan, Sohun bertemu pria yang basah kuyup, dan pria tersebut membawa Sohun ke tempat terpencil. 여기 가는구나. Ternyata Sohun diperkosa dan dianiaya oleh pria tersebut. Dengan keadaan tubuh penuh darah, Sohun perlahan menghubungi polisi, bukan orang tuanya. Akhirnya polisi mengabari orang tua Sohun dan memberitahu kondisi Sohun ketika ibunya sampai di rumah sakit. Ternyata kondisi Sohun sudah sangat mengenaskan. 피노.
Kondisi tubuh Sohon yang parah membuat Sohon harus dioperasi. Dokter meminta izin ke ayahnya untuk mengangkat usus besar dan anusnya. Sebagai gantinya, Sohon akan hidup dengan anus buatan selamanya. Dengan sedih, Dohon menyetujui operasi itu. Operasi berjalan lancar, dan Dohon langsung menanyakan kenapa Sohon tidak langsung menghubungi orang tuanya ketika kejadian tersebut. Rasa bersalah pun langsung menyeliputi hati Dohon, dan Sohon meminta ke ayahnya untuk menangkap penjahat tersebut. Di lain sisi, polisi sudah menemukan sidik jari pelakunya, dan Dohon langsung menghampiri ke tempat polisi. Tetapi polisi berkata bahwa dengan sidik jari tidaklah kuat untuk menangkap pelaku. Polisi meminta korban memberikan saksi. Akhirnya, polisi menyarankan untuk Dohon berkonsultasi dengan psikis, dan Dohon disuruh membawa semua benda kesukaan Sohon. Singkat cerita, datanglah hari di mana Sohon diminta untuk menjadi saksi dibantu oleh seorang terapis. Dan terapis menanyakan siapa pelakunya, dibantu dengan polisi memberikan beberapa foto tersangka. Setelah mendapatkan identitas pelaku, polisi langsung menghampiri ke tempat pelaku, dan Dohon yang mendengar itu langsung datang ke kantor polisi. Tetapi di sana sudah banyak wartawan. Ketika Dohon kembali ke rumah sakit, dia melihat ternyata berita tentang Sohon sudah tersebar yang membuat banyak wartawan datang ke rumah sakit. Dan Dohon langsung berusaha menyembunyikan keberadaan Sohon. 아버님! 사람들이 소원이 도와주는 겁이 많이 모이네. 아버님 말씀요. 아이의 진술 과정은 어땠나요? Ketika sampai tempat sembunyinya, kantong anus Sohon bergeser yang membuat semua isi yang ada di kantong tersebut keluar. Ibunya yang melihat itu langsung keluar untuk meminta bantuan, tetapi karena panik akhirnya ibu pingsan. Di lain sisi, di dalam ruangan, Dohon berusaha membersihkannya, tetapi respon yang diberikan Sohon tidak terduga. 움직이지 마라. 움직이지 마. 소원아 가만히 좀 있어봐. Sohon menangis dan memohon untuk berhenti dan tidak menyentuhnya. Ternyata Sohon menyangka ayahnya adalah pria pelaku tersebut. Karena kejadian tersebut, Sohon tidak mau bertemu dengan ayahnya atau lelaki manapun. Setelah kejadian tersebut, ayahnya meminta bantuan terapis untuk menghilangkan trauma Sohon. Dan akhirnya ibu dan orang sekitar rumah sakit menyamar menjadi tokoh kartun yang disukai Sohon untuk menghiburnya. Ketika semua orang sudah pergi, ayahnya mencoba masuk ke ruangan Sohon menggunakan kostum kartun. Sohon yang tidak mengetahui itu ayahnya, dia mengobrol dan bercanda. Bahkan Sohon memeluknya. Dohon yang mendapatkan pelukan dari malaikat kecilnya merasa bahagia. Akhirnya dia bisa mendekati putrinya untuk pertama kalinya dari sekian lamanya. Terapis selalu mengajak Sohon untuk berbicara, tetapi Sohon selalu tertutup. Karena beriringnya waktu, akhirnya Sohon mau berbicara dengan psikis. Sohon malu ke sekolah karena takut dibully sama teman-temannya. Dia juga sedih sudah membuat malu kedua orang tuanya karena kejadian ini. Di lain sisi, Yonsek sedih karena tidak bisa bertemu dengan Sohon.
Akhirnya dia memutuskan untuk menempelkan surat di depan pintu toko Sohon. Karena perilaku Yonsek, akhirnya teman-teman yang lain mengikutinya, yaitu menuliskan surat yang isinya menyemangati Sohon. Tidak hanya itu, teman-teman ibunya juga membantu mencarikan dana untuk keuangan Mihe. Bahkan mereka juga membersihkan rumah Mihe yang sudah lama tinggal. Waktu pun berlalu, akhirnya Sohon dibolehkan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Sohon melewati jalan terowongan di mana tempat Sohon diperkosa. Karena Sohon panik dan ketakutan, akhirnya Sohon muntah. Ketika sampai di rumah, Sohon melihat banyak tulisan-tulisan yang menyemangati Sohon tertempel di kaca. Keesokan paginya, Yonsek datang ke rumah Sohon dan seperti biasa dia malu ketika ketahuan oleh ayahnya bahwa Yonsek menunggu Sohon. Tidak hanya itu, Yonsek juga mengatakan kalau dia sudah melakukan kesalahan ke Sohon dengan meninggalkan Sohon berangkat sendiri ketika saat itu. Akhirnya hari di mana Sohon mulai ke sekolah pun tiba. Sohon diantarkan oleh teman ibunya untuk berangkat sekolah, tidak menyadari bahwa ada teman-temannya Sohon yang mengikutinya dari belakang. Ketika dalam perjalanan, Sohon yang melewati jalur kejadian tersebut langsung berhenti dan takut untuk melewatinya. Tetapi ketika Sohon menengok ke belakang, di sana sudah ada badut Kokomo yang memberikan semangat untuk Sohon. Walaupun kostum Kokomo sangat panas dan tidak nyaman untuk dipakai, ayahnya tetap memakainya karena dengan kostum itulah dia bisa mendekati putrinya. Ketika ayahnya sudah selesai di pabrik, dia langsung menuju ke sekolah Sohon untuk menghibur malaikat kecilnya. Bahkan dia memberikan beberapa permen ke tas kecilnya karena dia malu dengan suara kantong anus buatan. Saat mau pulang ke rumah, Sohon mendekati badut Kokomo itu dan dia berkata, apakah yang berada dalam kostum itu adalah ayahnya? Ternyata selama ini Sohon mengetahui menyamar menjadi kartun Kokomo adalah ayahnya. Ketika sampai di rumah, Sohon langsung membuka penutup kepala tersebut dan mengusap keringat yang ada di wajah ayahnya. Dan Sohon sekarang sudah tidak takut lagi dengan ayahnya. Kebahagiaan Dowon tidak bertahan lama, sampai surat dari kepolisian datang untuk mengundang Sohon menjadi saksi atas kejadian tersebut. Ketika sampai di persidangan, hakim menyatakan bahwa apabila pelaku terbukti sedang keadaan mabuk, maka hukuman pelaku akan diringankan. Setelah mendengar itu, Dowon sangat marah. Dowon memutuskan untuk bertemu dengan pelaku dan si pelaku menyatakan bahwa sebenarnya dia sadar atas kejadian tersebut. Tetapi pelaku meminta tidak membuat masalah ini menjadi rumit karena kalau itu terjadi ketika si pelaku bebas, maka dia akan melakukan sesuatu untuk Sohon sebagai balas dendamnya. Akhirnya Dowon pun marah mendengar ungkapan si pelaku. Ketika sampai di rumah, dia menceritakan ke istrinya apa yang terjadi ketika di persidangan. Dan Dowon sudah memutuskan dia akan membunuh pelaku tersebut apabila polisi tidak memberikan hukuman yang setimpal untuk anaknya. Tanpa disadari, ternyata percakapan antara ayah dan ibunya terdengar oleh Sohon di dalam kamar. Hari persidangan pun dimulai. Dan hakim menanyakan ke Sohon apakah benar ketika kejadian dia mencium bau alkohol dari mulutnya pelaku. Dan Sohon mengiyakan karena pernyataan Sohon lah yang membuat hukuman pelaku diberi keringanan karena melakukan dengan tidak sadar. Keputusan hakim yang tidak adil membuat Dowon segera melancarkan aksinya, yaitu membunuh pelaku dengan mengambil papan nama yang terbuat dari batu. Tapi seketika langkah Dowon dihentikan oleh putrinya.
Sowon menghentikan langkah ayahnya yang akan membunuh pelaku. Dia memohon untuk tidak melakukannya, dan Sowon meminta ayahnya untuk membawa Sowon pergi dari tempat tersebut. Akhirnya, karena permintaan putrinya, Dowon menggendong putrinya, dan dia berjanji akan mencari keadilan buat putri kecilnya. Dan dia juga berjanji pada dirinya bahwa tidak akan ada yang boleh menyakiti putrinya, sekalipun dirinya sendiri. Oke, dari film ini kita bisa mengambil hikmah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, tetaplah mengutamakan keselamatan putri kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sana kalau kita tidak memantau anak kita. Dari sini juga kita harus waspada. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap harus mengontrol anak-anak kita. Karena mereka yang masih belia, dia tidak mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Dan buat kalian, jangan lupa like dan subscribe. Apabila kalian belum subscribe Maui Channel, langsung subscribe ya. Dan komentar apabila kalian punya kritikan atau masukan, atau kalian punya request film untuk Maui Channel. Dan Maui Channel pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.